kelompok 1. Kali ini kami akan membahas mengenai potensi ternak sapi sebagai ternak kerja dan ternak potong. Adapun anggota kelompok 1 yaitu ada Kak Paskan Ababan, Kurnia Darmaritonga, saya sendiri Mbak Lalahi, Sarina Nenggolan, Frida Yakub Sinaga, Yogi Sandio Purba, dan Anugrah Putri Marwa. Yang pertama saya akan membahas mengenai potensi sapi sebagai ternak kerja. Nah, sapi merupakan salah satu hewan ternak yang dimanfaatkan tidak hanya untuk memperoleh hasil produksi seperti daging dan susu. Sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, misalnya sebagai alat transportasi barang. Dulunya, sebelum berkembangnya alat transportasi bermotor, manusia masih menggunakan hewan sebagai alat transportasi atau sebagai alat pengangkut darat. Pemanfaatan sapi sebagai alat transportasi yaitu dengan menggunakan gerobak, lalu gerobak tersebut akan ditarik sapi. Sampai saat ini, di beberapa daerah di Indonesia yang masih minim alat transportasi bermotor atau wilayah yang akses jalannya masih buruk, maka tidak jarang mereka menggunakan hewan ternak sebagai sapi yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi manusia dan juga sebagai pengangkut barang. Sapi dimanfaatkan sebagai alat pembantu transportasi manusia dikarenakan sapi memiliki tenaga yang kuat untuk menerima beban yang cukup berat. Nah, keuntungan memanfaatkan sapi sebagai alat pembantu transportasi yaitu biaya pemeliharaan tidak besar dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan dengan menyewakan gerobak yang ditarik sapi. Namun, ada juga kekurangan sapi sebagai alat transportasi, yaitu waktu tempuh perjalanan lambat, tenaga sapi tidak bertahan lama seperti kendaraan bermotor. Selain itu, sebagai pembajak sawah yang dilakukan oleh petani tradisional, memelihara sapi sangat menguntungkan karena tidak hanya menghasilkan daging atau susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai potensi tenaga kerja. Potensi sapi sebagai ternak potong. Sapi potong sebagai penghasil daging, persentase karkas cukup tinggi, yaitu berkisar antara 45% sampai 55% yang dapat dijual pada umur 4-5 tahun. Ternak potong merupakan ternak yang dipelihara khusus untuk dimanfaatkan dan diambil dagingnya. Ternak yang umumnya digunakan sebagai ternak potong adalah ternak yang mempunyai hasil daging yang lebih tinggi dibandingkan hasil ternak lainnya, misalnya sapi. Nah, ternak sapi ini terkhususnya sapi potong merupakan komoditas peternakan utama yang sebagai penyedia daging. Sapi adalah hewan ternak terpenting dari jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber penghasil daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan manusia. Ternak sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan kulitnya menghasilkan sekitar 85% kebutuhan kulit untuk sepatu. Sapi potong adalah satu genus dari famili Bovidae. Sapi potong asli Indonesia adalah sapi potong yang sejak dahulu kala sudah terdapat di Indonesia, sedangkan sapi lokal adalah sapi potong yang asalnya dari luar Indonesia tetapi sudah berkembang dan dibudidayakan lama di Indonesia. Peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat peternak agar mampu melaksanakan usaha produktif di bidang peternakan secara mandiri. Salah satu bentuk usaha peternakan yang cukup potensial dikembangkan adalah ternak sapi potong. Program perkembangan usaha ternak sapi potong dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan tepat guna yang disesuaikan dengan keadaan alam, kondisi sosial, ekonomi masyarakat setempat, sarana dan prasarana, teknologi peternakan yang berkembang, dan perkelembagaan serta kebijakan yang mendukung. Faktor lingkungan berupa iklim berpengaruh secara langsung terhadap ternak seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Fasilitas pendukung sangat membantu dalam pengembangan usaha peternakan. Sumber daya alam sangat penting dalam menentukan kebutuhan hidup ternak. Jenis dan ketersediaan pakan harus diperhatikan dalam usaha peternakan di suatu daerah. Ternak potong dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu 1. Ternak potong besar terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda, dan yang kedua adalah ternak potong kecil terdiri dari kambing, domba, dan babi. Sapi tergolong ke dalam ternak potong karena memiliki spesifikasi 1. Memiliki daging yang banyak. 2. Daging yang disukai dan lazim dimakan atau konsumsi. 3. Tidak hanya daging, tapi hampir seluruh bagiannya dapat dikonsumsi seperti tulang, jeroan atau organ dalam, lidah, kulit, otak, dan lain-lain. Yang keempat, daging sapi mengandung zat nutrisi yang baik bagi manusia. 5. Perkembangbiakan atau pertumbuhan tidak memakan terlalu banyak waktu, sehingga persediaan ternak dapat mencukupi kebutuhan daging setiap tahunnya. Potong adalah jenis sapi yang diternakan untuk dimanfaatkan dagingnya. Biasanya terdapat 3 tahapan utama dalam produksi daging sapi, yaitu tahapan pengasuhan, pengembalaan, dan pemberian pakan. Sapi potong sebagai penghasil daging, presentasi karkas cukup tinggi, yaitu berkisar 45% sampai 55%, yang dapat dijual pada umur 4-75 tahun. Ternak sapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan ekonomis daripada ternak lain. Manfaat sapi dapat dipaparkan di bawah ini karena bernilai ekonomi yang tinggi, yaitu sebagai berikut. 1. Sapi merupakan salah satu ternak yang berhubungan dengan kebudayaan masyarakat. Misalnya, sapi untuk keperluan sesaji sebagai ternak karapan di Madura.
dan sebagai ukuran martabat manusia dalam masyarakat atau social standing. 2. Sapi sebagai tabungan para petani di desa-desa. Pada umumnya telah terbiasa bahwa pada saat panen mereka menjual hasil panenan, kemudian membeli beberapa ekor sapi. Sapi-sapi tersebut pada masa paceklik atau pada berbagai keperluan bisa dilepas atau bahkan dijual lagi. 3. Mutu dan harga daging atau kulit menduduki peringkat atas bila dibanding dengan daging atau kulit kerbau. 4. Memberikan kesempatan kerja. Lebih banyak usaha sapi di Indonesia yang bisa dan mampu menampung tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga bisa menghidupi banyak keluarga pula. Yang kelima, hasil ikutannya masih sangat berguna, seperti kotoran bagi usaha pertanian, tulang-tulang bisa digiling dan dijadikan tepung tulang sebagai bahan baku mineral atau bahkan dibuat untuk lem. Kemudian darah bisa direbus, dikeringkan dan digiling, kemudian menjadi tepung darah yang sangat bermanfaat bagi hewan unggas dan kebutuhan di Universitas Sumatera Utara contohnya. Serta kulit dan bisa dipergunakan dalam berbagai maksud di bidang kesenian, pabrik, dan lain-lain. Sektor peternakan adalah sektor yang memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan pertanian. Sektor ini memiliki peluang dasar yang sangat baik, di mana pasar domestik akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Semakin meningkatnya pendapatan penduduk, maka permintaan produk-produk peternakan akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan seseorang, maka konsumsi terhadap sumber karbohidrat akan menurun, dan konsumsi berbagai macam makanan yang kaya akan protein akan meningkat. Subsektor peternakan memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian, maupun perekonomian regional ataupun nasional. Masalah peternakan ini sudah tidak dapat dinomorduakan, karena hal tersebut akan dominan ikut menentukan kelangsungan hidup suatu negara ataupun bangsa. Keberhasilan usaha ternak sapi potong bergantung pada 3 unsur, yaitu bibit, pakan, dan manajemen. Manajemen mencakup pengelolaan perkawinan, pemberian pakan, perkandangan, dan kesehatan ternak. Usaha peternakan, khususnya peternakan sapi potong di Indonesia, umumnya masih dikelola secara tradisional, yang bercirikan dengan usaha sebagai usaha sampingan. Dalam usaha peternakan, lahan merupakan basis untuk usaha peternakan atau merupakan faktor produksi sebagai sumber makanan ternak pokok berupa rumput, limbah, maupun produk utama pertanian. Program pengembangan usaha ternak sapi potong dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan tepat guna yang disesuaikan dengan keadaan alam, kondisi sosial, sarana prasarana, teknologi peternakan, dan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung. Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh secara langsung terhadap ternak seperti suhu, kelembaban, dan curah hujan. Dan fasilitas pendukung akan sangat membantu dalam pengembangan usaha peternakan. Jenis dan ketersediaan pakan harus diperhatikan dalam usaha peternakan di suatu daerah, serta teknologi peternakan yang berkembang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pengembangan usaha peternakan. Manajemen peternakan merupakan suatu seni mengelola peternakan yang berfungsi membantu tercapainya tujuan memperoleh keuntungan dengan cara mengatur semua aktivitas dalam peternakan agar sejalan dengan tujuan tersebut. Manajemen itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Tujuannya adalah agar dapat mengendalikan peternakan, mendeteksi penyakit sedini mungkin, dan mencegah pemborosan, serta berperan dalam menentukan kebijakan usaha. Dan terakhir, kesimpulan. Sebagai ternak kerja, pemanfaatan sapi sebagai alat transportasi yaitu dengan membuat gerobak, lalu gerobak tersebut akan ditarik sapi. Sampai saat ini beberapa wilayah di Indonesia yang masih minim alat transportasi bermotor atau wilayah yang akses jalannya masih buruk, maka tidak jarang mereka menggunakan hewan ternak seperti sapi yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi manusia dan juga sebagai pengangkut barang. Ternak sapi, khususnya sapi potong, merupakan komoditas peternakan utama, yaitu sebagai penyedia daging. Untuk meningkatkan populasi sapi melalui program SIWAP, diharapkan populasi sapi potong berkembang biak dengan cepat dan pada akhirnya bisa mencapai swasembada daging sapi. Secara umum, kebutuhan daging sapi sekitar 30% sampai 40% masih disuplai oleh impor daging maupun impor sapi bakalan. Dalam usaha ternak potong, harus dipilih bibit yang dapat dipertanggungjawabkan mutunya. Perkembangan atau pertumbuhan ternak potong
ditentukan oleh proses perkembangbiakan atau aktivitas reproduksi. Kemampuan penyediaan atau produksi bibit sapi potong dalam negeri masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu maka dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat peternak, dan stakeholder. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada pengucapan ataupun tulisan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.